Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan di mana di pagi hari ini kita boleh berkumpul kembali untuk memuji, menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mempersiapkan hati kita berdiri bersama-sama. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Di mana pada pagi hari ini kami boleh berkumpul kembali untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sebab itulah kerinduan kami. Kami mau datang menyembah Tuhan. Kami mau datang melayani Tuhan. Biarlah Tuhan, ibadah kami di pagi hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan jemaat Tuhan yang masih belum bersama dengan kami di tempat ini, dimanapun mereka berada ya Tuhan, kiranya Engkau Tuhan yang selalu menyertai mereka, sehingga mereka boleh bersama dengan kami di tempat ini, bersama-sama merasakan sukacita yang daripada Tuhan, bersama-sama bersorak untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah ibadah kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebab kami percaya bahwa terlalu banyak yang telah Tuhan berikan bagi kami. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Ajar kami untuk lebih mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita katakan bersama. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia. Ku tetap setia, walau topan datang menerpa. Ku tetap setia. Kembali kita katakan bersama, ku tetap cinta. Ku tetap cinta, ku tetap cinta. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Ku tetap setia, walau ombak datang menerpa. Ku tetap setia. Bersama-sama kita katakan Bapak Ibu. Terlalu banyak apa yang ku miliki.
Terima kasih Tuhan. Kalau di pagi hari ini kami boleh datang menyembah Tuhan. Dan saat ini kami mau bersorak untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama-sama, kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Masih ada sukacita? Kalau ada sukacita kita berdiri bersama-sama. Kita mau bersorak untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab kita percaya bahwa Allah kita Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Di bumi di surga berkata dalam kemuliaan, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, bebas semua. Katakan bersama, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari Bapak Ibu katakan bersama, Allah kita Allah yang hebat. Haleluya. Katakan bersama, berkuasa di bumi di surga. Oh, berkata dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, bebas. Katakan bersama, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Katakan Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Persilakan duduk kembali Bapak Ibu. Saat ini kita mau mengumpulkan persembahan kepada petugas, dipersilakan. Namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini kami memberikan persembahan kami, biarlah persembahan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan Engkau terus memberkati jemaat-Mu yang terus memberi. Engkau berkati dalam pekerjaan, usaha maupun dalam segala sesuatu yang telah Tuhan percayakan bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bila Kau izinkan sesuatu Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bersama bila Kau izinkan. Bila
Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikan. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Kita katakan bersama, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu pasti yang terbaik. Mari Bapak Ibu katakan bersama, bila Kau izinkan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, Ku percaya. ku percaya semua untuk kebaikan. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya. Mari Bapak Ibu kita berdiri bersama-sama. Pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan Banyak dipersilakan. yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Waktu-Mu yang terbaik bagi kami Bapa di surga. Sebab Engkau Allah yang luar biasa. Kasih-Mu sungguh besar. Glory, glory bagi nama-Mu Bapa. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau manis, Kaulah
menangis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh Tuhan, ku buka hati menyembah Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa, dengan kuasa Allah Maha tinggi, dengan kuasa, dengan kuasa Allah Maha tinggi. Bapa di surga, pagi hari ini kembali kami bersyukur. Seberapa pagi hari ini kami yang telah berkumpul untuk memulai sesuatu yang baik, yang berkenan dan sempurna di hadapan Tuhan. Setelah sekian lama kami tidak berkumpul bersama dalam ibadah bersama karena adanya pandemi COVID-19, sehingga banyak pembatasan-pembatasan yang terjadi, sehingga semua kegiatan gereja banyak mengalami vakum dan tidak berjalan. Namun demikian kami gerejamu masih diberikan kesempatan untuk kami menjalankan ibadah online. Dan saatnya sekarang setelah banyak hal yang Tuhan sudah buat dan banyak hal yang kami boleh lihat bahwa Tuhan ku mengasihi kami, Tuhan ku memberkati kami, terlebih lagi bangsa Indonesia yang telah kami cintai, lamban laun mengalami penyusutan, pengurangan, dan pemerintah dengan berani untuk membuat keputusan new normal. Kami akan menjalankan suatu kehidupan yang baru, aturan yang baru di tengah-tengah COVID-19 ini. Kami sadar bahwa COVID-19 virus corona ini belum ada vaksin, belum ada obat, belum ada penangkal. Namun apabila umat manusia dan bangsa negara ini dapat hidup berdampingan, menjalankan hidup sosialnya dengan disiplin, dengan aturan-aturan ketetapan yang sudah diterapkan oleh Dewan Kesehatan dan semua gugus tugas yang telah memberikan suatu aturan yang ada, maka kami percaya maka saatnya akan tiba juga virus akan berlalu, karena tidak ada satu kesempatan dan tempat yang ada di dalam kehidupan umat Tuhan yang disiplin dan tetap menjaga kebersihannya, menjaga kesehatannya, menjaga imunitasnya, menjaga cara, menjaga kebersihan. Semuanya kami jalankan demi kerinduan kami agar kami dapat kembali menerima suatu kehidupan yang normal, yang sungguh-sungguh menikmati segala yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur di mana hari ini merupakan perdana kami ingin memulai kembali, yaitu ibadah bersama kami sekalipun dengan batasan-batasan tertentu. Dan kami sebentar, ini merupakan minggu pertama Tuhan kami akan memberikan persembahan persepuluhan dari setiap berkat Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kami. Dan terus memberkati kami umat Tuhan, memberkati jemaat Tuhan, memberkati pekerjaan, usaha di tengah-tengah pandemi yang ada, hikmat, marifat, kebijakan, bahkan daya tangkap yang tinggi untuk kami dapat menjalankan kehidupan yang normal di tengah-tengah pandemi, sehingga berkat Tuhan boleh kembali dipercayakan bagi kami untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, bagimu-lah segala puji, segala hormat dan kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama katakan amin. Silakan saudaraku yang ada berkat untuk disisihkan setiap persembahan persepuluhan, dan kita akan kembali
melakukan semua apa yang baik di mata Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Kita semua sehat ya. Kemarin saya sudah sampaikan bahwa bagi Bapak Ibu yang hadir, pastikan hari ini semua dalam kondisi sehat ya. Dan kita dapat kembali menikmati setiap kasih Tuhan yang luar biasa. Pagi hari ini sekali lagi bahwa acara kita tetap memang kita menjalankan satu aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ibadah yang kita adakan ini kita juga tetap terbatas. Jadi belum normal seperti biasanya. Nanti setelah pemerintah memberikan suatu ketetapan bahwa benar-benar segala sesuatunya berjalan normal, baru kita akan jalankan dengan normal. Dan walaupun ada pembatasan, tapi kita bersyukur karena kita sudah ibadah langsung. Puji Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 1. Tahu kacamatanya di mana, tapi ini bisa dilihat. Oke, kelihatan. 1 Korintus pasal yang pertama. Minggu yang lalu adalah hari apa? Pentakosta. Ya. Pencurahan Roh Kudus. Dan karena gereja tidak ada satu ibadah secara langsung, jadi perayaan Pentakosta tidak begitu didengar dan tidak begitu dirasakan. Tetapi saya cuma mau sampaikan Pentakosta setelah di mana kita menjalankan satu ibadah secara langsung lagi. Karena sekali lagi kalau berbicara tentang Pentakosta, kita sebenarnya sudah tidak merayakan. Karena kita masuk dalam satu perjanjian baru, itu Pentakosta sudah diidentikan dengan pencurahan Roh Kudus. Yang menjadi satu pertanyaan, di mana gereja Tuhan setelah kita hidup di zaman akhir dan Roh Kudus itu sudah 2000 tahun lebih yang lalu sudah dicurahkan atas gereja Tuhan. Dan Roh Kudus waktu dia turun ke dunia menjadi satu kekuatan yang menggantikan posisi Tuhan Yesus secara fisik yang telah naik ke surga. Makanya di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 dikatakan ya di sana, kalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Ya. Nah, untuk menuruti perintah Tuhan Yesus sebagai pengikut itu tidak mudah. Tuhan Yesus tahu tidak ada satu orang pun yang mampu menjalankan amanat atau perintah firman Tuhan Yesus. Itu berat sekali. Makanya waktu Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, dia menjanjikan sesuatu kepada muridnya. Kalaupun kita akan menjalani satu kehidupan sosial orang Kristen yang benar, sekali lagi walaupun secara manusia tidak mampu, tidak mungkin dijalankan, makanya Tuhan Yesus dia berdoa kepada Tuhan. Di dalam ayat bagian berikutnya, aku akan berdoa kepada Bapa supaya dia memberikan penolong yang lain. Dia memberikan penolong yang lain yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Ya, dunia tidak mengenal dia, tetapi kamu telah mengenal dia, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang adalah roh yang dari Bapa, roh yang daripada Yesus yang akan mengingatkan. Roh Kudus tidak akan memberikan beban yang baru, menambahi tugas yang baru dari apa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan. Hanya dikatakan di dalam Injil Yohanes dikatakan Roh Kudus akan mengingatkan segala sesuatu apa yang Tuhan Yesus pernah ajarkan. Karena untuk menjalankan ajaran Tuhan Yesus sekali lagi tidak gampang. Tidak mudah. Berat sekali. Makanya waktu masa Tuhan Yesus datang dengan masa di mana orang-orang yang hidup dalam perjanjian yang lama dan mereka menggunakan agama Yahudi, sekali lagi itu sangat suatu waktu masa yang sangat berbeda. Tetapi kekristenan itu dasarnya dari sana. Kekristenan itu dasarnya dari agama Yahudi.
tanpa adanya agama Yahudi, Kristen juga nggak akan ada. Karena sumbernya dari sana. Hanya bedanya kalau orang Kristen itu hidup mengikuti perjanjian lama 100%, maka sekali lagi Tuhan Yesus tidak perlu datang untuk menggenapi dari nubuatan kitab para nabi. Apa yang dinubuatkan oleh kitab para nabi nggak perlu digenapi. Tuhan nggak perlu datang. Karena manusia tidak membutuhkan juru selamat, dia hanya membutuhkan keselamatan yang semu sementara. Karena dalam perjanjian lama orang-orang Yahudi, mereka itu hanya bisa diselamatkan kalau apabila ada korban. Apabila ada darah yang dicurahkan dari lembu sapi, kambing domba, semua dicurahkan, baru terjadi pengampunan dosa. Itu pun hanyalah di dalam Ibrani 9 dikatakan itu hanya bisa menyucikan bangsa Israel secara fisik. Secara agama, secara fisik mereka diampuni dosanya. Tetapi secara manusia batinnya, manusia rohani, mereka belum bisa mendapatkan pengampunan yang kekal. Sedangkan sesuatu hukum yang fisik itu hanya berlaku di dunia. Sedangkan dunia yang kita tempati ini akan berakhir. Akan berlalu. Nah, Tuhan menyediakan dunia yang lain, dunia yang baru, langit yang baru, bumi yang baru. Dan hukum yang berlaku di sana adalah hukum roh. Hukum rohani, hukum kekal sifatnya. Tetapi bukan artinya nanti dari langit yang baru, bumi yang baru itu adanya cuma roh. Tetap di sana fisik. Tetapi fisiknya kemuliaan. Contohnya Tuhan Yesus. Waktu hidup di bumi, dia menggunakan tubuh fisik. Lalu mengalami kematian. Habis dia mati, lalu dibangkitkan. Karena Tuhan Yesus itu dia tidak pernah berbuat dosa. Maka tubuh fisiknya pada saat murid-murid Tuhan melihat mau berziarah, maka sudah tinggal kain kapan. Kubur kosong. Dan tubuh fisik itu digunakan karena tubuh fisik itu tidak tersentuh dosa. Nggak tersentuh dosa sekalipun waktu Yesus sebagai manusia. Fisik itulah yang menanggung hukum dosa. Makanya dikatakan, kalau manusia yang dilahirkan dari keturunan Adam, dibuat dari debu dan tanah. Tapi tubuh Tuhan Yesus dibuat dari apa? Bukan debu dan tanah. Firman yang menjelma menjadi manusia. Dia dari Allah. Dia menanggung dosa. Tapi dia firman yang menjelma menjadi manusia. Nah, sebagai manusia, dia sama sekali tidak mengenakan atribut surga. Dia tidak mengenakan atribut yang duniawi, ya, sama sekali surgawi yang kekal itu. Tapi dia 100% dia menjadi manusia. Kealahannya sudah nggak ada. Waktu dia firman menjelma jadi manusia. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Coba Filipi pasal kedua ayat yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dia adalah Allah. Tapi dia turun ke dunia. Kealahan itu sama sekali tidak mengikuti. Lalu ayat berikutnya dikatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Jadi kealahan ada nggak sedikit pun? Nggak ada, 100% manusia. Makanya dikatakan dia disamakan dengan kita. Nggak ada bedanya. Lalu ayat yang berikutnya, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Terus
Dan dalam keadaannya sebagai manusia 100%, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia tahu bahwa waktu Tuhan Yesus mengajarkan, memberikan keteladanan hidupnya 100% sebagai manusia, karena yang akan ditinggalkan yaitu keteladanan itu adalah manusia. Karena kalau dia sedikit aja ada unsur ilahinya dalam mengerjakan kehendak Tuhan di bumi, itu enggak adil. Itu enggak fair. Karena dia akan meninggalkan keteladanan kepada manusia, sedangkan manusia itu sendiri dia telah dilahirkan di dalam dosa. Dalam segala keadaan penuh dengan kekurangan, sedikit pun gak akan bisa melakukan sesuatu yang ilahi. Makanya Tuhan telah memberikan keteladanannya dan Tuhan Yesus itu mengajak kepada kita. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama atau kurang? Sama. Seperti Kristus telah hidup. Tuntutannya standar Alkitabnya seperti itu. Kenapa Tuhan berkata seperti itu? Pertama, kalau kita mengacu kepada kemanusiaan kita yang dilahirkan dari Adam yang mewarisi hukum dosa, kita nggak akan mampu. Tetapi karena semua manusia, Roma pasal 3 ayat yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau kita mengacu kepada perbuatan Adam yang tidak taat kepada Tuhan, kita nggak mampu. Tetapi karena Tuhan gagal, yaitu mengangkat Adam untuk menjadi anak yang taat kepada Bapa, dia tidak melakukan apa yang Bapa inginkan, maka Tuhan Allah Bapa di surga otomatis mencari jalan yang lain. Setelah gagal di Eden dalam mengembalikan manusia kepada rancangan Allah semula. Kejadian pasal 1 ayat 26, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu digenapi, di mana bahwa ternyata manusia tidak lagi menjadi serupa dengan Allah. Gambarnya iya, tapi rupa pribadinya, karakternya, Adam waktu ditempatkan sebagai manusia yang pertama, yang makhluk yang mulia, yang memiliki suatu kehidupan adipodrati, itu gagal. Makanya saya katakan, seandainya Adam pada awalnya dia benar-benar taat kepada Bapa, dia tidak makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, tapi dia makan semua buah yang lain secara fisik di Eden itu, maka tidak ada dosa. Dan pada saat itu Tuhan belum menentukan usia manusia itu berapa tahun akan hidup di bumi. Belum. Seandainya Adam tidak jatuh di dalam dosa, maka Adam akan melahirkan anak-anak Allah. Keturunan Allah. Dia akan beranak cucu, bumi akan dipenuhi dengan anak-anak Allah. Makanya di dalam kitab Maliaki pasal yang kedua ayat yang ke-15, 16, 17, maka di sana dikatakan apakah yang dikehendaki di dalam persekutuan antara daging dan roh. Ya, dan itu seringkali digunakan ayat itu untuk bimbingan pernikahan. Ya. Apa yang dikehendaki dalam kesatuan roh dan daging supaya mereka melahirkan keturunan ilahi.
Tetapi karena Adam itu nggak taat kepada Bapa di surga, dia lebih mendengar suara iblis, suara yang lain, dosa masuk kepada manusia, maka ayat 1 yang tadinya segambar serupa dengan Allah, maka dalam Kejadian pasal yang ketiga, baru Adam melahirkan anak-anaknya, yaitu menurut gambarnya. Nya di situ kecil. Artinya gambar siapa? Adam. Bukan gambar Allah lagi. Tuhan Yesus dilahirkan dari seorang keturunan pelacur. Halo? Tuhan Yesus itu lahir dari keturunan pelacur. Bukan keturunan imam. Bukan keturunan orang yang beragama. Itu yang dikatakan kenapa kalau orang Yahudi dia menjalankan keagamaannya menurut aturan. Orang yang menjadi imam di dalam bait Allah itu hanya satu. Dia harus keturunan imam tapi Yesus dikatakan dalam Ibrani, Yesus lebih besar dari imam Harun. Yesus lebih besar dari imam Lewi. Padahal Yesus bukanlah dilahirkan dari keturunan imam, tapi dia jadi imam Allah. Justru imam yang secara hukum Taurat itu tidak dijadikan imam. Jadi ini perlu pembelajaran di mana kita belajar dari apa yang sebenarnya cara pandang kita dalam beragama. Ya. Makanya Tuhan Yesus kalau sudah berbicara tentang pengangkatan orang-orang, ada paham orang Kristen bahwa orang yang akan masuk ke surga, yang akan diselamatkan hanyalah orang yang percaya kepada agama Kristen. Tapi kalau kita lihat Yohanes pasal 3 ayat 16, itu untuk khusus orang Kristen atau untuk semua? Baik. Dunia itu nggak bicara tentang orang Kristen. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Manusia di seluruh dunia itu dilahirkan dari satu keturunan ciptaan Allah namanya Adam. Nggak ada Adam yang lain. Kecuali Adam yang akhir, 1 Korintus 15, yaitu Tuhan Yesus. Karena Adam yang pertama, dia hanyalah menjadi makhluk yang hidup, tapi tidak memiliki roh yang hidup. Rohnya sempat mengalami kematian. Namun demikian, bukan Adam setelah dia melanggar dosa, bukan dia gagal total, enggak. Karena faktanya, dia masih melahirkan anak-anak yang tetap ingat kepada Allah Bapaknya. Dan beribadah kepada Allah Bapaknya. Contohnya, kenapa Kain membunuh Habil? Itu persoalan persembahan. Persembahan Habil diterima oleh Tuhan, tapi persembahan Kain kurang diterima oleh Tuhan. Berbicara tentang persembahan, mereka dari mana tahu kalau nggak diajari oleh bapaknya? Jadi walaupun Adam dilemparkan oleh Tuhan keluar dari Eden, dia tetap beribadah kepada Tuhan. Dia tetap mempersembahkan, dia meninggalkan ajaran yang baik. Karena yang rusak, yang ada di dalam Adam itu, dia telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi kemuliaannya sebagai manusia yang adalah ciptaan Allah itu masih ada naluri baik. Sejahat-jahatnya orang, ada orang baik nggak? Ada loh. Hobinya orang mencuri, merampok. Hanya hasil rampokannya untuk menolong orang. Karena dia melihat ketidakadilan. Dan kebetulan yang dirampok hanyalah orang-orang kaya. Mereka yang menikmati kekayaannya karena mereka egois, tidak peduli dengan orang miskin. Maka dia rampok, dia jarah kekayaannya, dia bagikan kepada orang yang membutuhkan. Makanya sekali lagi, kekristenan kita ini dituntut oleh Tuhan harus
benar-benar memenuhi standar Alkitab. Kenapa Roh Kudus itu dicurahkan? Supaya Roh Kudus itu mengajarkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, mengingatkan, dan Roh Kudus akan mengajarkan seluruh kebenaran sampai kekristenan kita masuk di dalam puncak kebenaran yang sesungguhnya. Jadi bukan puncak agama. Ya, walaupun kekristenan lahir karena cikal bakalnya dari Taurat, dari agama Yahudi, tetapi setelah apa yang dibuatkan di dalam kitab Taurat itu datang, wujudnya adalah Yesus. Di dalam Ibrani pasal yang keempat dikatakan, ya, kalau bangsa Israel itu dia bisa masuk ke hari perhentian. Dan hari perhentian yang digunakan oleh orang Yahudi yaitu hari Sabat, itu bisa membenarkan mereka. Maka dikatakan di sana Tuhan tidak menyediakan hari perhentian yang lain. Dan ternyata hari perhentian, hari Sabat itu nggak bisa membawa seseorang masuk kepada kekekalan. Makanya Tuhan menyediakan hari yang lain yang akan melayani di sana bukan lagi Imam Lewi, Imam Harun, tapi Imam Melkisedek. Yesus Kristus adalah imam besar. Dan hanya dia yang bisa membawa manusia kepada kekekalan. Di mana Yohanes pasal 14 dikatakan, aku akan pergi kepada Bapa menyediakan tempat bagimu, dan nanti aku datang kembali membawa kamu pergi di mana aku berada supaya kamu berada. Disinilah dituntut kenapa Roh Kudus dicurahkan. Kenapa Pentakosta itu diidentikan dengan pencurahan Roh Kudus? Karena Roh Kudus itu yang akan menyempurnakan iman kekristenan kita masuk kepada kekekalan, tapi tidak berhenti kepada berkat-berkat jasmani seperti ahli Taurat atau orang Farisi atau orang agama Yahudi. Mereka hanya mengejar tanah Kanaan yang di dunia, yang katanya penuh susu dan madu, tapi sampai saat ini bangsa Israel tidak pernah menikmati Kanaan secara fisik. Karena sampai hari ini pun Yerusalem masih menjadi negara rebutan. Ya, perang terus terjadi. Gak pernah mereka hidup damai. Gak pernah. Makanya kenapa kita hidup pada zaman Tuhan Yesus sekarang ini sebagai orang Kristen. Tuhan Yesus mengajak. Ya, agama Yahudi memang sebagai suatu awal di mana kita mengenal Tuhan. Karena apa? Agama Yahudi, ya, Yudaisme itu harus ada. Karena dulu sebelum agama Yahudi ada, orang manusia di muka bumi tidak ada Allahnya apa? Macam-macam. Ada yang Allahnya pohon, ada yang Allahnya patung, ada yang Allahnya binatang, segala macam. Makanya bangsa Israel karena memiliki kebiasaan lama, waktu Musa nggak turun dari Gunung Sinai dari panggilan Tuhan, maka mereka menuntut Harun. Lihat, Allah kita nggak kembali. Musa yang diangkat oleh Tuhan untuk menjadi Allah kita, memimpin kita nggak turun-turun. Mari kita buat Allah menggantikan Musa. Lalu mereka membuat lembu emas diarak sebagai padahal mereka sudah punya agama. Tapi mereka masih ingat mindsetnya dengan agama yang lama, keyakinan, kepercayaan yang lama sebelum ada agama. Yahudi adalah agama pertama di muka bumi di dunia ini. Tapi ternyata agama yang hebat, yang luar biasa yang pertama ini digunakan dari cikal bakal. Kekristenan kita muncul ini nggak bisa membawa kita kepada kekekalan. Karena dunia yang tadinya mestinya kekal, akibat ketidaktaatan Adam yang tidak masuk dalam rencana Allah, karena dia nggak taat, maka bumi pun dibatasi. Makanya mulai Tuhan membatasi usia manusia di mana? Kejadian pasal 6. Kejadian pasal 6, waktu Nuh, ya, waktu Tuhan akan menghancurkan bumi dengan air bah, dan ditemukan ayat di sana. Roh Tuhan tidak akan selamanya tinggal di dalam manusia,
Karena manusia kecenderungannya hatinya untuk berbuat jahat. Dan Tuhan membatasi manusia mulai saat itu. Usianya yang tadi tidak ada batasnya, manusia dibatasi menjadi 120 tahun. Menjadi 120 tahun. Tetapi karena manusia ini juga hidupnya setelah penuh dengan dosa, ketidaktaatan, termasuk hidupnya juga tidak disiplin. Di dalam menjaga kesehatan manusia yang sudah tercemar dengan dosa, penuh dengan kedagingan, enggak lagi menuruti Tuhan, dia mengikuti keinginan dirinya, hidup semaunya, makanya manusia tidak peduli lagi dengan fisiknya. Enggak peduli lagi dengan kesehatannya. Yang penting nikmat, hidup ini enak, nyaman, senang, enjoy. Makan pokoknya makanan yang enak. Makanan yang enak itu apa saudaraku? Sop kambing, kambing guling, babi guling, semua yang guling-guling. Semuanya. Lalu yang kesat lagi, sop Betawi, sop Tangkar, sop Padang. Wah pokoknya yang santan-santan luar biasa. Yang mantap lagi. Kalau sudah sop Tangkar, waduh, segala macam di situ ada, lengkap. Ya, bagaimana manusia mau sehat? Tuhan katakan bahwa kalau manusia itu makannya sesuatu yang sehat, yang baik. Di Kejadian dikatakan manusia itu makanannya adalah buah-buahan. Dibanyaklah makan buah-buahan supaya sehat. Tapi enggak manusia. Ya cari makanan yang enak. Apalagi kalau bicara tentang rujak orang Jawa Timur. Namanya rujak cingur itu ya. Hidung sapi, lidah sapi. Semua dicampur, kikilnya dicampur. Apalagi kalau sudah sop itu mulai dari, ya apalagi. Sapi itu pokoknya kalau sudah menjadi makanan enak. Mulai dari ujung sampai buntut nggak ada sisa. Semuanya jadi makanan yang enak. Hidungnya dari rujak cingur, kakinya jadi kikil. Kalau pergi ke Padang pasti dia cari yang kikil. Waduh, kulitnya jadi kerupuk, ususnya juga jadi sop, babat, segala macam di dalamnya, jeroan semua dimakan. Nah, termasuk igal, tali, tulang iga. Dan yang terakhir sop buntut. Semuanya diembat. Bagaimana mau sehat? Bagaimana mau mencapai 120 tahun? Dan akhirnya Musa di dalam doanya dalam 90 dikatakan manusia itu hari-harinya seperti rumput. Pagi tumbuh dengan segar, siang kena matahari, layu, sorenya menjadi kering. Seperti bunga rumput. Makanya di situ dikatakan oleh Musa, manusia hanya mencapai 70 tahun. Kalau kuat 80 itu pun kalau kuat. Nah saya cuma mau aja. Kembali gereja Tuhan. Roh Kudus itu dicurahkan untuk kita hidup di dalam jalan kebenaran dan hidup. Rasul Paulus katakan di dalam kitab Filipi, baik oleh hidupku ataupun oleh matiku, semua aku lakukan untuk Tuhan. Kalau aku hidup harus memberi buah yang benar, yang baik, menjadi teladan seperti Yesus meninggalkan teladan. Tapi pun kalau aku mati, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik dan menjaga iman. Supaya satu kali kelak aku kembali ke surga, kembali ke Tuhan. Ya. Maka Tuhan telah menyediakan upah bagiku. Nah, saya cuma ajak kepada jemaat Tuhan. Pentakosta bukan hanya sekadar dirayakan, diingat. Tapi Pentakosta yang diidentikan dengan pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan untuk gereja Tuhan, bukan untuk show off. Hanya bisa berbahasa roh, karunia roh, penglihatan, nubuatan. Kita hidup zaman sekarang itu sebenarnya sudah enggak membutuhkan nubuatan.
Karena nubuatan sudah digenapi oleh Yesus, tapi bagaimana kita sedang menjalani kebenaran itu. Makanya Yesus bilang, kalau kamu di dalam firman-Ku dan aku di dalam kamu, ya, apa saja yang kau minta kau telah menerima. Nah, orang yang sudah di dalam Yesus gak mungkin dia minta sesuatu di luar Yesus. Orang yang sudah hidup di dalam Tuhan gak mungkin dia minta sesuatu untuk hidup di dalam dosa, dalam kedagingan. Tentunya orang yang sudah hidup bersatu dalam persekutuan dengan Tuhan, yang diinginkan cuma satu, langit baru dan bumi yang baru. Karena dunia ini akan dihancurkan. Untung corona ini cuma bagian kecil. Tapi bagian kecil aja kalau kita lihat peristiwa corona yang ada di Italia. Alamak, mengerikan. Mengerikan. Jangan saudara berpikir kalau kita menjadi orang Kristen nggak bisa kena corona. Kemarin baru dapat berita dikirimin dari hamba Tuhan. Ibadah di Batam. Ya, sementara mereka melampaui batas ketentuan yang sebelum ditetapkan oleh pemerintah. Mereka sudah lakukan ibadah mendahului. Dan akhirnya 29 kena. Mereka nggak gunakan aturan. Apa bilang gereja nggak bisa kena? Orang Kristen yang hidupnya ibadah tapi tidak dengan hikmat, dengan tidak ikut aturan pemerintah. Saudaraku, jangan kita pikir corona bisa kita tangking dalam nama Yesus, corona pergi. Enggak. Corona datang bukan atas nama Tuhan Yesus. Ya. Dan waktu dia permisi juga enggak shalom. Dan waktu dia pergi pun juga enggak katakan, haleluya, saya mau pergi. Enggak ada. Terus. Oleh karena itu, sekalipun kita sekarang sedang menjalankan ibadah, mari kita tetap jalankan ketertiban hidup kita. Baik di rumah maupun di tempat kerjaan ataupun di gereja, kita tetap jaga aturan. Gereja Tuhan sudah persiapkan segala sesuatu. Saya beberapa hari kemarin sudah beli semprotan, beli tempat itu apa namanya, hand sanitizer gitu, terus tempat tisu segala macam saya sudah lengkapi. Waktu saya dikasih tahu Pak Jun, wah udah siap Pak, semuanya udah siap. Pokoknya jemaat yang mau disemprot, ada itu dia nanti bagian semprot, disemprot saja. Yang mau disemprot, sudah ada alat semprotnya. Jadi semuanya boleh berjalan dengan baik dan kita berdoa. Awal yang kita mulai ibadah ini, biarlah tetap terus berlangsung dan kita berdoa supaya pemerintah kita, negara kita benar-benar dilindungi oleh Tuhan lewat new normal ini. Biarlah presiden kita dapat diberkati, supaya Indonesia diberkati, kita semua dapat menjalankan kehidupannya secara normal dengan kebijakan, dengan aturan, tentunya ya dengan ketaatan kita, dan akhirnya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari para pemusik-pemuji persiapkan diri untuk perjamuan kudus, dan hamba Tuhan yang bertugas untuk pelayanan perjamuan mempersiapkan diri untuk melayani kita semua dalam perjamuan kudus. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa. Saya undang semua bangkit berdiri, datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu,
angkat puji nyanyi ini dari awal. Ku bawa hidupku, ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbamu, di mezbamu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhilah hati kami, penuhilah dengan urapan baru, dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara. Kita angkat tangan, kita jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doamu agar semua suku bangsa dapat menyembahmu. oh jadikan aku Jadikan aku Tuhan, rumah doamu agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Tuhan, ini kerinduan kami. Inilah doa kami agar semua suku bangsa datang kepadamu. Setelah new normal dipersiapkan untuk kami hidup secara normal di tengah-tengah pandemik COVID-19 ini. Tuhan, kami mau belajar taat. Sekalipun dalam hal perkara yang paling kecil pun, biarlah Tuhan Engkau memperhitungkan kerinduan hati kami untuk mendukung program pemerintah yang mengeterapkan aturan hidup normal di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Agar Indonesia tidak mengalami kehancuran seperti bangsa-bangsa lain, negara-negara lain. Agar Indonesia ekonominya nggak berantakan seperti negara-negara lain. Kami bersyukur di tengah masa-masa yang sulit, pemimpin kami, presiden kami, diberikan hikmat oleh Tuhan mengambil keputusan yang tepat. Sehingga kami walaupun hari-hari ini menjalani kehidupan yang sulit, belum kembali pulih normal 100%. Tapi segala sesuatunya masih terkendali. Semuanya boleh tetap berjalan. Oleh karena itu berkati bangsa kami, presiden kami, dan berkati umat Tuhan yang menjadi pengikut Kristus harus menunjukkan karakter-karakter anak-anak pengikut Kristus yang taat dan setia kepada Tuhan. Bapa, kami tahu bahwa waktu Tuhan Engkau memanggil jemaat-Mu di 1 Korintus pasal 2, jemaat Tuhan di situ bukanlah seluruh orang Korintus. Karena di sana dikatakan jemaat Allah yang di Korintus. Artinya hanyalah sekelompok orang yang menunjukkan kepada seluruh orang Korintus hidup yang berbeda, hidup yang taat, hidup yang siap mengikuti jejaknya Tuhan. Maka layaklah mereka mendapatkan penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa. Kami sadar bahwa jemaat Korintus hidup di tengah-tengah kemewahan, di tengah-tengah kondisi kenyamanan kota Korintus yang serba melimpah. Hidup masyarakat Korintus hidupnya yang berpoya-poya, pesta pora, hidup kawin cerai, bahkan hidup di dalam dosa penyembahan berhala.
Tapi di tengah-tengahnya masih ada kelompok jemaat Allah yang dipimpin oleh para rasul, terlebih lagi Rasul Paulus. Mereka menyisikan hidupnya dalam kekudusan, takut akan Tuhan. Di tengah-tengah kondisi yang sulit di negeri ini, di tengah-tengah keadaan yang sulit ini Tuhan, banyak orang yang mempertanyakan keberadaan Tuhan. Tapi kalau ada kelompok kecil, kami hamba-hambamu masih terus eksis, menjaga hidupnya dengan benar di mata Tuhan. Tetap hidup dalam kekudusan, memisahkan diri dari kejahatan, mengkhususkan hidup untuk Tuhan. Ini merupakan kekuatan Roh Kudus, Parakletos, penolong yang telah diutus oleh Tuhan. Berkati umatmu, berkati jemaatmu. Berkati mereka yang sedang bekerja di tengah-tengah pandemi yang ada. Berkati usaha mereka di tengah masa yang sulit. Biarlah Tuhan Engkau menumbuhkan benih-benih gandum yang baik. Dan saatnya mereka pun akan menuai sesuatu yang baik dari Tuhan. Makasih, kami mengucap syukur. Tubuh dan darah Yesus perjamuan kudus ada di depan kami. Kami mau menggenapkan hidup kami dalam bersekutu dengan Tuhan lewat perjamuan kudus. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami. Layakkan kami makan sehidangan dengan Tuhan. Berkati para hamba-hamba Tuhan yang melayani. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan dibagikan. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa dapat menyembahmu. Jadikan aku rumah doamu, agar semua suku bangsa dapat menyembahmu. Kita semua sudah menerima roti. Kita angkat roti di tangan kita. Bapa, kami mengucap syukur. Dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan dalam perjamuan ini, kami mengangkat roti yang adalah lambang pengorbanan tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan buat kami. Kau telah membagi hidupmu demi kasih-Mu atas kami. Dan Kau memberkati roti ini menjadi satu makanan yang mendatangkan kekuatan hidup yang kekal. Baik di bumi sekarang ini kami jalani maupun di bumi yang akan datang. Karena firman-Mu sendiri dalam Yohanes pasal yang ke-6 berkata, tubuhku dan darahku adalah benar-benar makanan dan minuman. Barang siapa yang tidak makan dan minum tubuh dan darahku, di dalam dia tidak ada kuasa kebangkitan. Dan di dalam dia tidak ada hidup yang kekal. Oleh karena itu kami mau makan tubuhmu. Sebagai bukti persekutuan kami menerima persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan. Kami mengucap syukur dengan cawan perjanjian baru yang dimeteraikan di dalam darah-Mu. Dan biarlah persekutuan kami di dalam persekutuan cawan bersama dengan Tuhan Yesus. Karena firman-Mu berkata, barang siapa mau hidup menderita bersama dengan Tuhan, dia akan dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Cawan adalah lambang penderitaan-Mu, di mana darah Yesus yang sudah Engkau curahkan mendamaikan setiap hidup kami dengan Bapa di surga. Dan darah ini
melayakkan kami untuk selalu hidup berdamai dengan Tuhan dan berdamai dengan semua orang. Terpujilah Tuhan, kami mau minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah Tuhan. Buat pengorbanan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami lebih dekat lagi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Persilakan duduk kembali Bapak Ibu. Saat ini kita mau mengumpulkan persembahan yang kedua. Kepada petugas dipersilakan. Mari kita bernyanyi segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu, sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Hey, soraklah haleluya. Buat persembahan Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita mengakhiri ibadah kita. Kita akan pujian kita dimuliakan, ditinggikan. Kau Raja
kami tinggikan, sebab Engkau adalah Tuhan dan Raja kami. Engkau kami tinggikan di dalam kehidupan kami, di dalam seluruh aspek kehidupan kami tanpa terkecuali. Biarlah nama Tuhan Yesus saja ditinggikan. Dan bahkan dalam ibadah hari ini pun Tuhan, hanya nama Tuhan Yesus saja yang kami tinggikan, sehingga ibadah kami boleh berkenan menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu yang terus mengajarkan kami untuk kami hidup sebagaimana Yesus hidup, menjadi teladan bagi kami. Kami mau menjadi serupa dengan Engkau Yesus. Tanpa pertolongan Roh Kudus yang Kau kirimkan bagi kami, kami tidak akan mampu Tuhan. Tanpa Roh Kudus yang Kau curahkan bagi kami tidak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih karena Tuhan Yesus telah mengirimkan Roh Kudus bagi kami, tinggal di dalam hati kami, termaterai di dalam hati kami, dan kami mau dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga. Berkati hamba-Mu Gembala Sidang kami yang telah menyampaikan peran firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan memberkati, Tuhan senantiasa memberkati dalam pengembalaan, pelayanan, rumah tangga, keluarga, dan bahkan kesehatan. Tugas-tugas yang Kau percayakan, Tuhan terus memberkati dan bahkan menyertai hamba-Mu. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Demikian juga kami semua anak-anak Tuhan yang telah mengambil bagian dalam melayani Tuhan. Worship leader, singer, pemain musik, multimedia, penerima tamu, dan bahkan kami semua, terkhusus umat-Mu yang hadir pada hari ini, dilawat oleh kebenaran firman Tuhan, menjamah hati kami agar kami mau sungguh-sungguh serupa dengan Kristus oleh Roh Kudus yang akan senantiasa memimpin kami. Berkati umat Tuhan juga Tuhan yang ada di rumah saat ini, pada masa new normal ini Tuhan, kami masih dalam protokol pemerintah. Oleh sebab itu kami mau taat, kami mau taati Tuhan step by step, dan indah pada waktunya, pada nantinya Tuhan Yesus, kami boleh semua jemaat Tuhan, umat Tuhan berkumpul di tempat ini. Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan di mana saja berada, baik yang ada di rumah. Kami mohon juga Tuhan, apabila ada yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berduka Tuhan hiburkan. Tuhan kokohkan iman kami semakin mencintai Tuhan Yesus di mana saja kami berada. Tuhan lawat hati kami, kepala rumah tangga, suami, istri, dan bahkan anak-anak. Tuhan memberkati tanpa terkecuali. Di tengah-tengah pandemi hari ini Tuhan, mungkin kami dalam pergumulan, mari Bapa di surga Allah yang hidup itu, yang senantiasa memelihara kami. Engkau gembala yang baik dalam situasi sesulit apapun. Tuhan Yesus gembala yang baik yang akan memelihara kami umat-Mu tanpa terkecuali. Tuhan menolong kami di tengah-tengah keluarga, pergumulan, pekerjaan, usaha, dan bahkan bisnis, dan bahkan kesehatan sekalipun. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa berkati pemerintah kami bangsa Indonesia. Presiden kami beserta jajarannya memberikan solusi yang terbaik, program yang terbaik atas bangsa Indonesia. Berkati Tuhan Yesus juga gereja-gereja di tengah bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, anak-anak Tuhan orang percaya, para misionaris hamba Tuhan. Dan bahkan Tuhan memberkati pemerintah kami setempat, kelurahan, RT, RW, Sabang, Konan di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati keamanan kami di komplek ini, biar nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Dan Bapa, sementara kami akan mau berpisah pulang satu dengan lain, kami rindu diberkati oleh Tuhan. Akhirnya jemaat Tuhan, mari kembali arahkan hati dan tangan kita kepada Tuhan Allah sumber berkat. Biarlah kita pulang untuk menerima berkat anugerah dan kekuatan daripadanya. Para saleh-saleh Kristus, jemaat Tuhan, para kudus Tuhan kembali pulang, dan terimalah berkat damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa di surga. Kasih sayang penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan perlindungan dari Roh Kudus Parakletos yang setia menyertai kita dari saat ini hingga hari Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita dalam kemuliaannya. Kita semua diberkati oleh Tuhan, bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom.